Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bermajelis untuk mentadabburi beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Kita lanjutkan ayat ke 122 kemarin yang belum selesai, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Ya. Kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Ya. Seperti di sini sebutkan kama mathaluhu fil dhulumat, ay kaman sifatuhu fil dhulumat. Wa mithluhu mubtada wa dhulumat khabaruhu. Kamam mathaluhu fil dhulumat, ay kaman sifatuhu fil dhulumat. Wal jumlatu sifatun liman. Ya. Sifah li man. Jumlah adalah sifah untuk man. Kaman. Ya, jadi kaman. Ya. Man di sini mithluhu ay kaman sifatuhu fil dhulumat. Sebagaimana orang yang sifatnya dia ada di dalam kegelapan. Ay wal makna kaman fil dhulumat. Maknanya adalah seperti orang yang berada dalam kegelapan. Sebagaimana disebutkan dalam bahasa Arab, ana akramu min mithlik ay mithlik. Ana akramu min mithlik ay mithlik. Ya, saya lebih mulia dari orang yang seperti kamu. Nah, itu contoh dalam bahasa Arab. Penggunaan man di sini. Jadi, apakah sama orang yang mati, ya, mati hatinya, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dan diberikan cahaya, yang dengan cahaya itu dia berjalan di muka bumi. Ya, dia memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain. Apakah sama orang seperti itu dengan orang yang berada dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha. Laisa bi kharijin minha fi mahalli nasbin 'alal hal. Ya. Kata kalimat atau jumlah laisa bi kharijin minha, ya. Dia tidak bisa keluar darinya. Ini mahallu nasbin 'alal hal. Atau sebagai hal dari siapa? Hal dari man.
Ya. Hal dari orang yang ada dalam kegelapan tersebut. Kondisinya. Kondisinya, orang itu ada dalam kegelapan. Bagaimana kondisi selebihnya? Laisa bi kharijib minha. Dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Ya. Nah, disebutkan dalam Quran surah As-Sajdah. Amal ladina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ya. Jadi orang-orang yang fasik itu ketika masuk di neraka Allah Azza wa Jalla, ya, kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar dari tempat itu, dari neraka itu, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan laisa bi kharijim minha. Begitu orang juga orang fil dzulumat, yang tidak bisa keluar darinya. Zulumat di dunia, zulumat di akhirat juga demikian. Ya. Orang yang ada dalam kekufuran di dunia, yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekufuran itu, ya, nanti kondisinya di akhirat sama dengan Quran surat As-Sajdah itu. Dia dimasukkan ke dalam api neraka, dan api neraka itu identik dengan kegelapan. Ya. Api neraka identik dengan kegelapan. Sudah gelap, tersiksa lagi. Ya, setiap mau keluar, dimasukkan lagi, diseret ke dalam. Ya, atau diusir ke dalam. Ya, begitu seterusnya. Laisa bi kharijin minha. Ya, kadzalika zuinal kafirina ma kanu ya'malun. Ya, begitulah dihiasi, ya, untuk orang-orang kafir itu apa yang mereka kerjakan. Nah, ini kalau kita lihat sababun nuzulnya disebutkan, sababun nuzulnya dalam ayat ini adalah berkenaan dengan beberapa orang. Ya, ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan Ammar bin Yasir. Ya, seperti yang disebutkan oleh Ikrimah, menyebutkan nazalat fi Ammar bin Yasir. Ya. Jadi sebab nuzulnya adalah sahabat Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir itu seperti kita tahu, keluarganya orang yang tidak berada, keluarga tidak berada. Dan pendatang di Mekah. Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, bapaknya, Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunya, dan Ammar, anak mereka. Mereka orang pendatang di Mekah, jadi tidak ada yang membela ketika mereka dianiaya, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada yang berani membela, tidak ada yang bisa membela, karena mereka bukan orang asli Mekah. Ya. Tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan keimanan itulah yang membuat mereka teguh. Ya. Jadi itu perumpamaan perwujudan ayatnya ada dalam diri Yasir dan keluarganya. Ya. Walaupun mereka tidak punya siapa-siapa di Mekah, tapi ketika mereka beriman, iman itu bisa menerangi hati mereka. Ya, jadi apapun yang terjadi, mereka tetap bertahan dengan keimanannya. Disiksa, ya, dipukuli, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Ya. Tapi ketika mereka dibunuh, justru peristiwa yang menimpa mereka itu menginspirasi banyak orang. Ya. Jadi dia seperti diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hidupnya, matinya pun bisa menginspirasi. Inspirasi tentang keteguhan iman. Bagaimana orang yang teguh imannya. Dan itu bisa membuat para sahabat ketika itu makin kuat imannya. Ya. Apalagi orang yang memang asli Mekah, yang sudah beriman. Mereka mengatakan, ya, orang pendatang saja mereka beriman, disiksa, mereka tetap bertahan. Apalagi kita yang memang orang asli Mekah. Kita masih punya banyak keluarga. Disiksa masih ada yang menolong, walaupun 1-2 orang. Walaupun ada yang menolong sambil dengan cara sembunyi-sembunyi, tapi masih ada yang tolong. Jadi justru menginspirasi. Bahkan Nabi SAW memberikan doa khusus. Sabran ya ala Yasir.
Ya, fa inna mau'idakumul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah hai keluarga Yasir. Sungguhnya tempat kalian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ammar bin Yasir menjadi salah seorang tokoh kemudian di kemudian hari ketika sudah wafat. Ketika sudah hijrah ke Madinah, beliau menjadi salah satu tokoh yang dicontoh oleh para sahabat yang lain. Bagaimana penderitaannya Ammar ketika dia melihat orang tuanya disiksa begitu di hadapan matanya. Ya. Dan ketika itu dia masih remaja. Ya. Coba kalau kita lihat orang tua kita, jangankan disiksa. Ya. Dihina dengan kata-kata saja, kalau ada orang yang hina kita orang tua. Ya. Kita akan marah dan mau buat sesuatu. Ya. Tapi ini Ammar bukan cuma dihina orang tuanya, dibunuh. Ya. Dibunuh dengan keji. Tidak ada perikamanusiaan. Ya. Di depan matanya lagi. Tapi kekuatan imannya, ya, walaupun hampir goyah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Sehingga dia tetap beriman. Ini tentang Ammar bin Yasir. Jadi orang yang sebelumnya tidak beriman, diberikan keimanan oleh Allah, hatinya menjadi hidup, ya. Kemudian diberikan cahaya iman, dan dengan cahaya itu dia bisa memberikan manfaat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ayat ini juga diturunkan seperti yang disebutkan dari Zaid bin Aslam, bahwa ayat ini nazalat fi Umar bin Al-Khattab. Ayat ini juga turun berkenaan dengan Umar bin Khattab ketika dia beriman itu. Ya. Awalnya kan kafir, Umar bin Khattab. Ya. Awaman kana maitan. Ya. Apakah orang yang dulunya mayit, hatinya mati, artinya hatinya kafir. Ya. Fa ahyainahu. Maka kami hidupkan hatinya, hidupkan dia dengan memberi keimanan. Yaitu kata para ulama tafsir, salah satunya di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, sebelumnya dia kafir, kemudian dia diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla beriman. Ya. Dan kama mathalu fil dhulumat, orang yang disebutkan ayat ini seperti orang yang berada dalam kegelapan itu adalah Abu Jahal. Ya. Jadi ayat ini turun, salah satu sebabnya adalah menjelaskan tentang posisi Umar bin Khattab dan posisi Abu Jahal ibn Hisham. Ya. Umar bin Khattab dihidupkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara diberikan petunjuk. Nah, kita sudah tahu kisah bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Tapi Abu Jahal dia tetap berkeras, ya, dengan kekufurannya. Laisa bi kharij minha. Dia sudah tidak bisa lagi keluar dari kekufuran tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islama bi Abi Jahl bin Hisham atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang kau pilih, yaitu Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab. Ya. Dan Allah memilih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ketika dia sudah muslim, maka dengan keislamannya itu menjadi teranglah cahaya Islam. Ya. Dan dalam sejarah disebutkan, sejak Umar masuk Islam, para sahabat sudah mulai lebih percaya diri. Ya. Lebih punya kepercayaan diri. Karena Umar bin Khattab memproklamirkan Islamnya dengan terang-terangan. Yang selama sebelumnya itu
Kalau mau masuk Islam, orang sembunyi-sembunyi. Ya, pergi bertemu Nabi di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam yang ada di balik bukit. Ya. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, sudah. Orang masuk Islam sudah mulai terang-terangan. Ya. Bahkan ada yang sudah mulai berani mengaku di depan Ka'bah. Ya. Di depan orang-orang musyrik, ya, seperti Abu Dzar Al-Ghifari dan kawan-kawannya dan lain-lain. Ya. Walaupun mereka dipukuli oleh orang musyrik, dipukuli, tapi mereka sudah berani. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Yang memberikan kepadanya cahaya, dan dengan cahaya itu dia berjalan di depan manusia. Artinya dia berani tampilkan bahwa saya seorang muslim. Ya. Dia berani tampilkan keimanannya, keislamannya. Ya. Maka ini contoh bagi kita bahwa kita harus mengaku sebagai seorang muslim itu harus pede. Ya. Jangan seperti orang sekarang, ada yang tidak pede kalau mengaku Islam. Ya. Ditanya apa agamamu? Agama itu urusan pribadi saya dengan Tuhan, katanya. Ya. Bukan konsumsi publik. Ya. Tidak mau ditahu kalau dia seorang muslim. Tidak tahu apa alasannya. Apakah karena takut atau apa. Itu urusan saya dengan Tuhan, urusan pribadi. Ya. Kalau ditanya agama, jawabannya seperti itu. Seolah-olah tidak merasa punya izzah, ya, tidak merasa punya keagungan ketika mengaku sebagai seorang muslim. Ya. Padahal orang lain selain orang Islam mengaku dan menampakkan bahwa dianya adalah agamanya agama fulan, ya, agama A, B, C. Ya. Bahkan ada yang menggunakan simbol-simbol, ya. Dan simbol-simbolnya dinyatakan begitu. Baik itu simbol dengan kode, dengan kalung, dengan apa. Bahkan ada yang dihias di badannya, ya kan? Dihias di lehernya, disimpan sini. Ya. Kasih kode sini. Ada yang pakai di sini. Ya. Kalau orang tanya apa agamamu? Ya. Dikasih tunjuk. Ya. Tapi orang Islam, apa agamamu? Wah, itu urusan saya pribadi. Ya, tidak usah kau tahu, dia bilang. Ya. Ini tentu berseberangan dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kami berikan kepada dia cahaya, dengan cahaya itu dia berjalan di hadapan manusia. Ya, Umar bin Khattab ketika mendapatkan hidayah, ya, dia bilang sama orang Quraisy, bilang ini Umar bin Khattab sudah masuk Islam, mengikuti Muhammad. Ya. Siapa yang mau larang saya? Saya sudah ikut sama Muhammad. Ya. Bahkan ketika hijrah dia bilang, saya mau hijrah besok. Siapa yang mau halangi saya hijrah? Ya. Siapa yang mau halangi, bilang, baku dapat itu orang di balik bukit ini. Ya. Kalau ada yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim piatu, bilang susul Umar bin Khattab besok. Ya. Berani nih. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, salah satu tokoh dalam ayat ini maksudnya adalah Umar bin Khattab. Ya. Kama mathaluhu, waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Ya. Kama mathalu fi dhulumat Abu Jahal. Amr bin Hisham, ya, namanya Amr. Ya. Jadi Amr dan Umar. Ya. Amr bin Hisham ditakdirkan dia tidak mau beriman, ya, sampai sampai tewas di perang Badar. Ya. Nah, Umar bin Khattab masuk Islam dan menjadi khalifah yang kedua nantinya. Dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah ini, memang juga dalam sejarah Islam bisa tersebar ke berbagai macam penjuru, termasuk bisa membersihkan Al-Aqsa membersihkan Baitul Maqdis dari semua unsur-unsur kesyirikan. Ya, Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab
yang membersihkan Masjidil Aqsa dari berbagai macam kotoran dan sampah ketika itu. Jadi beliau pernah pergi ke Palestina, pernah pergi ke Baitul Maqdis. Ya. Dan beliau membangun Masjid Qubatus Sahra yang disebutkan dalam sebagian sejarah. Baik. Kemudian ayat setelahnya Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Dan seperti itulah atau dan demikianlah ja'alna fi kulli qaryatin, kami jadikan di setiap negeri akabira mujrimiha. Akabir itu jamak dari kabir. Akabir jamak dari kabir. Dan kabir di sini maksudnya bukan orang besar tubuhnya, tapi orang yang besar pengaruhnya. Jadi akabir artinya tokoh-tokoh. Ya. Akabira mujrimiha, pembesar-pembesar yang jahat. Ya. Mujrim, orang mujrim itu orang yang jahat. Setiap negeri dijadikan seperti itu. Liyamkuru fiha, akabira mujrimiha liyamkuru fiha, agar mereka melakukan tipu daya di negeri tersebut. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Tapi mereka tidaklah menipu kecuali menipu kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar, tidak menyadari apa yang mereka kerjakan itu. Jadi orang kalau tidak sadar susah diingatkan. Wa mithla hadzal ladzi hasala min zu'ama'il kufar fi Makkah min as-saddi an dinillahi ta'ala. Ja'alna fi kulli qaryatin mujrimin yataza'amuhum akabiruhum liyamkuru fiha bis-saddi an dinillah wa ma yakiduna illa anfusahum wa ma yuhissuna bidzalik. Jadi maknanya dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan wa mithlu hadzal ladzi hasala min zu'ama'il kufar, seperti apa yang terjadi kepada tokoh-tokoh orang kufar fi Makkah, di Makkah itu, minas saddi an dinillah, di mana mereka menghalangi orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna fi kulli qaryatin mujrimin yataza'amuhum akabiruhum. Kami jadikan juga di setiap negeri itu ada orang mujrim. Ada orang yang pendosa. Yataza'amuhum akabiruhum. Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh mereka. Liyamkuru fiha, untuk melakukan tipu daya di negeri tersebut dengan cara apa? Bisaddi an dinillah. Dengan cara menghalangi orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakiduna illa anfusahum. Padahal kalau mereka sadar, sebenarnya mereka hanya menipu diri sendiri saja. Wa ma yash'urun, mereka tidak menyadarinya. Waliyadzubillahi min dzalik. Itulah yang disebut dengan hati yang tertutup. Tidak bisa mendapatkan petunjuk. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Ay mithla dzalika al-ja'al ja'alna fi kulli qaryatin. Wal akabir jam'u akbar, kilahum ar-ru'asa wal 'udhama. Wa khassahum bidzikri li'annahum aqdaru 'alal fasad. Kenapa disebutkan akabira mujrim? Tokoh-tokoh. Padahal yang mujrim itu banyak, tapi yang disebutkan cuma tokohnya saja. Orang yang melakukan kerusakan di mana-mana itu banyak. Tapi yang disebut dalam ayat ini tokoh-tokoh pelakunya. Atau istilah kita sekarang itu tokoh intelektualnya. Tokoh intelektualnya yang disebutkan. Kenapa? Li'annahum aqdaru 'alal fasad. Karena mereka itu kemampuan atau daya rusaknya lebih besar. Daya hancurnya
lebih besar. Makanya kalau pemimpin rusak, itu kerusakannya lama. Berbeda dengan kalau rakyat yang rusak, atau orang kecil yang melakukan kerusakan, pada dampaknya kecil. Makanya ada istilah ikan busuk dari kepalanya. Kalau kepalanya yang rusak, itu satu ekor ikan itu bisa rusak semua. Tapi kalau cuma ekor yang rusak, atau bagian daging di bagian ekor rusak, yang lain masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau kepala sudah busuk, makanya kalau beli ikan itu kan yang diperiksa bukan ekornya. Yang kita periksa kalau beli ikan itu apanya? Kepalanya. Lihat dulu matanya. Mata ikan itu masih segar atau tidak? Yang dilihat DP mata. Kalau matanya masih segar, biasanya badannya masih segar juga. Tapi kalau matanya sudah mulai merah-merah, layu-layu, nah berarti badannya sudah lembok juga dari badan. Nah, ini disebutkan. Kenapa akabirnya yang disebutkan? Kenapa tokohnya yang disebutkan dalam ayat ini? Karena daya rusaknya lebih besar. Makanya kalau rakyat yang orang biasa yang mencuri kan, paling yang dicuri itu barang-barang yang sepele saja. Walaupun tidak boleh juga, tetap tidak boleh. Tapi apabila dibandingkan pencurian yang dilakukan oleh rakyat jelata dengan pencurian yang dilakukan oleh tokoh, yang kita rasakan sekarang ini, yang korupsi siapa? Bukan orang kecil yang korupsi. Yang korupsi itu orang-orang besar, ya kan? Dan itu real sudah jadi berita umum. Dan merusaknya itu besar sekali. Satu kali korupsi orang tidak pakai hitungan juta. Hitungannya miliar, triliun. Nah, kalau pencuri di kampung kan paling yang diambil cuma supermi. Atau uang paling uang 100.000, 200.000. Atau paling HP. Tapi kalau orang yang di atas korupsi, DP hitungan M atau T. Nah, makanya kalau ada orang yang ditangkap KPK, dijelaskan kerugian negara sekian miliar, kerugian negara sekian triliun. Nah, itu disebut dengan akabirul mujrimin. Orang-orang yang tokoh-tokoh besar, tapi mereka melakukan kerusakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kerusakannya besar. Karena mereka bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Dan bisa menyeret orang lain. Tokoh besar kalau dia melakukan kerusakan, dia bisa seret orang lain. Bahkan dia bisa mengorbankan orang lain. Tokoh besar korupsi. Tapi ada saja caranya supaya dia tidak tertangkap. Dia korbankan DP anak buah. Anak buahnya yang jadi korban. Mereka selamat. Daya rusaknya sangat besar. Waliyadzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari sifat seperti ini, dan kita meminta kepada Allah supaya pemimpin-pemimpin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat merusak. Karena bagaimanapun mereka punya kekuasaan, mereka punya wewenang, mereka punya kebijakan, tanda tangan mereka berharga, walaupun tantangannya jelek-jelek. Hanya orang-orang besar tantangannya ada yang tantangannya cuma gitu saja. Kalau kita orang kan tantangan bagus-bagus, dihias, tapi tidak berharga. Tapi kalau mereka tantangan cara gitu. Tapi kalau satu kali coret, DP isi M, DP isi T, miliar, triliun. Walaupun coretannya cuma sekedar itu.
Karena mereka punya kuasa. Dan kalau mereka ini yang rusak, ya, maka rusaklah seluruh negeri. Ya. Makanya jadi pemimpin itu, ya, tidak mudah. Ya. Tidak hanya modal pintar, ya, tapi juga modal integritas. Harus punya integritas. Harus punya iman. Imannya harus kuat. Ya. Imannya harus kuat. Ya. Tidak cukup orang alim. Tidak cukup menjadi ulama. Ya, seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dia ulama, sahabat. Sahabat ulama yang sudah beriman sejak periode Mekah. Tapi ketika dia minta jabatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang kamu tidak kuat. Ya, kamu tidak kuat. Ya. Maksudnya tidak kuat ini apa? Bukan tidak kuat ilmu, bukan. Abu Dzar orang berilmu. Ya. Ulama, zuhud. Nabi bilang tidak kuat kamu kalau punya jabatan. Artinya apa namanya? Jabatan itu bukan hanya faktor kecerdasan otak, tapi butuh kekuatan untuk apa? Untuk mencegah kejahatan. Ya. Karena kalau pemimpin itu kan dikelilingi oleh banyak orang. Dan banyak orang yang ingin melakukan kejahatan juga di sekelilingnya itu. Ya. Andaikan dia orang baik, maka orang-orang di sekelilingnya itu tidak semuanya jujur, tidak semuanya baik. Banyak yang ingin cari muka, ya. Carmuk, ya. Atau caper, cari perhatian. Banyak juga yang punya niat busuk. Makanya pemimpin itu harus cakap memilih anak buahnya, memilih dia punya anggota, ya, memilih siapa yang dia percayakan untuk sesuatu pekerjaan. Kalau salah pilih, dia yang jadi bemper. Ya. Dia yang dihina orang, padahal bukan dia yang bikin. Anak buahnya yang melakukan kesalahan. Dan begitulah kehidupan di dunia. Banyak pemimpin yang dicaci maki oleh rakyatnya, padahal dia tidak berbuat buruk, tapi anak buahnya yang berbuat buruk. Ya. Anak buah yang berbuat buruk, tapi sayangnya dia masih percaya sama anak buah itu. Nah, dengan berbagai macam kondisi. Ya, makanya disebutkan limadza dzukira al-akabir wa khassahum bidzikri, dan Allah mengkhususkan akabir ini untuk disebutkan dalam ayat ini lianna apa tadi? Liannahum aqdaru 'alal fasad. Ya. Karena mereka orang yang paling bisa melakukan kerusakan. Ya. Karena apa? Karena dia pemimpinnya. Ya. Semua ada di tangannya. Tentara di tangannya, ya, polisi di tangannya, ya. Semua kebijakan di tangannya. Nah, pemimpin di mana saya? Di mana saja? Tingkat negara kah, gubernur kah, bupati kah, sampai kepala desa kah? Karena mereka punya wewenang. Nah itu kalau tidak hati-hati jadi pemimpin, nah, ini akan melakukan kerusakan yang parah. Aqdar, ya, lebih kuasa, ya, lebih bisa melakukan kerusakan. Ya. Makanya menjadi pemimpin itu harus punya ilmu yang baik, integritas yang bagus, ya, dan keberanian yang kuat. Ya. Makanya empat sifat Nabi itu amanah, apa empat sifat Nabi? Tabligh, fatanah, apa lagi? Satu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya, Siddiq integritasnya tinggi. Ya, dia punya integritas. Ya. Siddiq, amanah bertanggung jawab. Ya. Tabligh, dia mampu Dia mampu menyampaikan.
Menyampaikan bukan cuma ceramah maksudnya. Dia mampu menegur yang salah-salah, yang benar-benar. Ya. Fatanah, cerdas. Ya, jadi itu 4 karakter pemimpin yang dimiliki oleh Nabi SAW. Beliau siddiq, orang yang siddiq, orang yang jujur. Ya, tidak pernah bohong. Ya. Integritasnya tinggi. Apa yang dia katakan, itulah yang dilakukan. Ya. Apa yang dikatakan, itu yang dilakukan. Tidak seperti kata orang. Ada orang sedikit bicara, banyak bekerja. Ya. Ada orang tipe begitu. Ya. Ada orang yang banyak bicara, sedikit kerjanya. Ya. Ada orang yang ketiga. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ya. Ada juga seperti itu. Itu siddiq. Siddiq itu apa yang dikatakan, itu yang dikerjakan. Tidak pernah meleset. Ya. Amanah, tanggung jawab. Ya. Dia berani bertanggung jawab. Ketika ada kesalahan, dia bilang ini tanggung jawab saya. Tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Ya. Ini tanggung jawab saya. Nabi SAW begitu. Ya. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang penting, beliau yang di muka. Ya. Bagaimana perang Badar, beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau engkau membinasakan ini pasukan kecil ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Beliau yang duluan. Beliau yang bertanggung jawab. Tabligh, beliau mampu menyampaikan instruksi dengan jelas dan terang benderang. Dan mampu mengevaluasi. Kalau ada sahabat yang salah, disalahkan. Ada sahabat yang benar, dibenarkan. Nah, itulah karakternya. Kemudian terakhir, fatan. Fatin itu cerdas. Tidak boleh orang yang bodoh-bodoh jadi pemimpin. Tidak boleh orang yang bodoh jadi pemimpin. Karena dia akan ditipu orang. Akan ditipu orang. Dan kalau ditipu, kalau pemimpin ditipu orang, itu memalukan untuk seluruh negeri. Dia akan melakukan kerusakan yang banyak sekali. Nah, ini karakter pemimpin yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi patokan seharusnya bagi pemimpinnya semua. Akabirul mujrimiyah liyamkuru fiha. Untuk membuat makar. Wal makru al-hilah fi mukhalafatil istiqamah. Ya. Apa yang dimaksud dengan makar itu adalah al-hilah fi mukhalafatil istiqamah. Hilah artinya siasat. Ya, siasat untuk menyelisihi sesuatu yang lurus. Ya. Siasat untuk menyimpang. Ya. Strategi untuk menyelewengkan. Strategi untuk istilah sekarang itu untuk menipu aturan. Ya. Jadi seolah-olah dia sesuai dengan aturan. Seolah-olah dia sesuai dengan undang-undang. Tapi ternyata bertentangan. Nah, itu namanya hilah. Makar. Jadi tipu daya. Dan yang mampu melakukan itu adalah akabir. Orang yang besar. Tokoh-tokoh besar. Karena dia bisa menyiasati aturan yang ada. Seolah-olah dia sesuai dengan aturan. Dan kalau aturannya berbeda dengan perbuatannya, aturannya yang dia rubah. Ya kan? Dan itu kan sering terjadi. Ya. Kalau rakyat biasa, tidak bisa bikin aturan dan tidak bisa melawan aturan. Ya. Tapi kalau tokoh yang melakukan kerusakan, dan kerusakan itu menyelisihi aturan, bukan dia yang bertaubat, tidak. Aturannya yang dia rubah. Ya, itulah yang disebut dengan akabirul mujrimin. Ya. Orang-orang tokoh-tokoh besar yang melakukan kerusakan.
Maka mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini sebagai pelajaran tentunya untuk umat manusia, ya, bahwa kerusakan yang dilakukan oleh tokoh itu lebih berat, ya, daripada kerusakan yang dilakukan oleh rakyat jelata. Walaupun sama-sama tidak boleh, ya. Rakyat jelata tidak boleh melakukan kerusakan, sebagaimana tokoh tidak boleh melakukan kerusakan. Tetapi ayat ini ingin membandingkan, ya, kerusakan rakyat jelata dan kerusakan yang dilakukan oleh tokoh. Ya. Dan ayatnya mengatakan bahwa kerusakan yang dilakukan oleh tokoh itu akan dampaknya lebih signifikan, ya, daripada yang dilakukan oleh orang biasa. Nah, inilah pelajaran dari ayat ini. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Ya, tapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya apa yang mereka perbuat itu nanti dampaknya juga akan kembali kepada mereka. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Suatu saat, ya, suatu saat akan ada kejadian yang merugikan dirinya sendiri. Dan itu sudah dalam sejarah sudah sering kali terjadi. Ya. Fir'aun, Namrud, siapa lagi? Qarun, orang-orang yang berpengaruh semua itu. Haman, ya. Semuanya orang berpengaruh. Qarun berpengaruh karena dia kaya raya. Haman berpengaruh karena dia jenderal, tokoh militer. Ya. Qarun berpengaruh karena dia raja. Jadi mereka itu bikin aturan semau-maunya. Dan bahkan Qarun, kerusakannya yang dia sebabkan apa? Orang musyrik karena dia. Dia suruh rakyatnya menyembah dirinya. Dan dia mengaku sebagai ana rabbukumul a'la katanya. Mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah. Sehingga seluruh Mesir jadi kesyirikan, jadi musyrik semua orang Mesir itu. Di bawah Qarun. Ya. Kalau ada orang yang tidak mau ikut, dipanggillah jenderalnya, si Haman itu. Maka Haman bergerak, pokoknya dia siksa orang. Ya. Yang tidak mau ikut kepada Fir'aun, dia siksa. Ya. Jadi itu gambaran apa? Qarun, Haman dan Fir'aun. Gambaran 3 kekuasaan yang bersatu menjadi penyebab kerusakan. Penguasa, ya, kemudian jenderal dan orang kaya. Nah, kalau 3 ini bersatu melakukan kerusakan sudah selesai. Ya. Orang kecil tinggal jadi korban. Ya. Makanya penting orang-orang yang ada di 3 tempat ini, penguasa, orang kaya, dan militer, penting untuk menempatkan orang-orang baik. Ya. Orang-orang yang punya integritas, punya amanah, ya, punya siddiq, mampu bertabligh, dan punya fatanah, punya kecerdasan. Karena mereka akan menjadi penentu. Ya. Nah, kalau tidak, maka kerusakan akan kembali kepada mereka dan juga dampaknya juga kepada seluruh negeri. Nah, inilah jemaah sekalian, ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu sebagai petunjuk kepada kita supaya kita tidak melakukan kerusakan apapun, ya. Baik kita dalam posisi sebagai tokoh ataupun dalam posisi sebagai orang biasa atau rakyat jelata. Ya. Karena kerusakan itu tidak hanya berdampak kepada orang yang melakukannya, tapi berdampak kepada orang lain. Ya. Akan berdampak kepada masyarakat yang lain, kepada tetangga, ya, kepada keluarga, bahkan kepada penduduk suatu negeri secara keseluruhan akan berdampak. Ya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tokoh-tokoh yang gemar melakukan kerusakan, dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang gemar melakukan perbaikan, ya. Gemar memperbaiki, gemar meluruskan,
ya, memperingatkan yang salah dan menjaga kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian tadabbur ayat kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.